Kita bahas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, ada Mbak Fauzia Cempaka Timur, dan juga pakar politik Universitas Udayana, ada Mas Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat malam Mas dan Mbak, apa kabar? Selamat malam Mbak Tata. Selamat malam Mbak Tata, baik. Baik, Mas dan Mbak, kita akan membahas tentang Mojtaba yang baru saja terpilih sebagai pemimpin dari Iran. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin saya ke Mbak Fauzia terlebih dahulu. Mbak Fauzia, Anda melihat Mojtaba ini sosok yang seperti apa? Hingga saat ini belum muncul, apakah gaya kepemimpinannya akan seperti ayahnya? Terima kasih Mbak Tata. Jadi kalau kita lihat memang pemilihan Mojtaba Khamenei dipilih pada hari ke-10 pasca konflik atau perang yang terjadi antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat memang kalau tadi yang disampaikan bahwa ada latar belakang terkait dengan grudge atau latar belakang dendam yang juga tidak setelah kehilangan dari ayahnya. Namun kita juga harus lihat secara profil Mojtaba Khamenei ini memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Nah, bahkan kesetiaannya terhadap Mojtaba ini langsung disampaikan oleh Dewan Pertahanan Iran sendiri yang mengeluarkan pernyataan bahwa we will adhere to the commander in chief, yang dalam konteks ini adalah Mojtaba saat ini. Dan kita lihat bagaimana kohesi elit di antara elit-elit di Iran sendiri ini meskipun masih bisa kita lihat kemudian, tetapi memang secara mufakat itu telah dipilih melalui 88 ulama memilih secara mufakat ke pimpinan Mojtaba ini. Dan kalau kita melihat dari konteks deeskalasi maupun kemungkinan deeskalasi nantinya, tentu ada beberapa analisis yang lebih komprehensif yang bisa kita lihat, misalnya bagaimana tren yang mungkin sifatnya kita lihat sejak kepemimpinannya, tapi justru terjadi serangan yang cukup besar. Meskipun tadi disampaikan Presiden Iran sendiri telah meminta maaf, apology, terhadap beberapa atau banyak negara teluk yang menjadi korban dalam satu pekan terakhir sejak terjadinya perang antara Israel, Amerika Serikat, dan juga Iran. Nah, ini tidak menghentikan ternyata serangan. Terlebih ketika hari ini kita lihat bagaimana serangan terhadap tempat-tempat strategis, oil refinery, tempat-tempat penyimpanan minyak yang strategis bagi Iran, yang tentu saja mengagetkan bagi berbagai negara termasuk Amerika Serikat sendiri, yang menunjukkan sebenarnya tidak ada koordinasi yang cukup baik antara Amerika Serikat dan Israel dalam konteks perang dengan Iran ini, Mbak Tata. Oke, baik. Berarti Anda melihat ini akan ada serangan yang lebih besar lagi. Saya mau ke Mas Fata terlebih dahulu. Kalau Mas Fata sendiri melihat sosok Mojtaba ini seperti apa, Mas Fata? Dengan anak dari mendiang Ayatollah Khamenei yang telah meninggal, apakah tentu akan sama atau mungkin akan lebih besar-besaran lagi nih serangannya kepada Amerika Serikat dan juga Israel? Baik, terima kasih Mbak Tata. Tentu kita harus melihat kembali bahwa ini memang sudah terprediksi oleh beberapa kajian-kajian yang memang menduga ke depannya pemimpin baru Iran memang harus memiliki afiliasi yang cukup kuat dengan IRGC. Dan hal ini nyata terjadi. Nah, maka dari itu sebenarnya hal ini tidak diprediksi dengan baik oleh Amerika Serikat maupun Israel. Tetapi tentu strategi yang dilakukan oleh Iran kali ini akan jauh lebih agresif. Akan tetapi peluncuran rudal Iran ini juga mengalami pengurangan ya, tapi bukan berarti habis. Mereka malah saat ini melakukan satu doktrin yang baru dan mulai menyasar tidak hanya wilayah Israel, mereka mulai menyasar di beberapa negara-negara teluk untuk menyampaikan bahwa mereka siap untuk berperang secara jangka panjang. Nah, kita bisa melihat bahwa ada dualisme ya yang terjadi di dalam pemerintahan Iran. Kita tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fauzia bahwa Presiden sudah meminta maaf. Presiden mungkin bertindak lebih diplomatis, tetapi Mahkamah Agung tidak. Ya, yang memiliki afiliasi kuat dengan IRGC, mereka merasa bahwa harus ada upaya untuk membalas serangan ini dengan habis-habisan. Tetapi kata habis-habisan ini juga melihat bahwa damage yang sudah diterima oleh Iran juga sangat signifikan.
Dan mungkin Israel bisa berbangga bahwa oh iya kita berada pada posisi di atas angin dan situasi makin buruk karena Amerika sudah mempersiapkan berapa wave nanti ke depannya. Maka ini masih dalam kondisi yang cukup panas dan titik ini memang harus dipersiapkan dengan baik oleh Iran itu sendiri dalam upaya mempertahankan negaranya. Demikian Mbak Tata. Oke, berarti Anda juga melihat kalau misalnya ini cukup menjadi seperti ancaman begitu ya bagi Amerika Serikat dan juga Israel begitu Mas Fatah? Betul, ya. Oke. Dua pihak sama-sama. Oke, Mas Fatah, yang juga kita perhatikan kalau misalnya baru saja terpilih Mujtaba, kemudian udah ada serangan yang dilakukan oleh Iran. Namun dari sisi Amerika Serikat dan juga dari sisi Israel juga saling mengklaim nih apa yang sudah dilakukan sama-sama. Apa kira-kira yang harus paling perhatikan begitu dari sisi Amerika Serikat dan juga Israel, akan ada serangan lebih besar seperti apa mungkin yang harus diantisipasi? Ya, untuk Iran sendiri, serangan yang perlu diantisipasi tentu adalah serangan yang sudah dipersiapkan oleh Amerika. Rencana mereka untuk melakukan bombardir yang jauh lebih besar dan kita bisa melihat bahwa B-1 Lancer ini memang sudah parkir di Inggris ya. Jadi memang nanti ke depannya mungkin akan digunakan dan kita tahu bahwa B-1 Lancer ini ketika sudah parkir atau kita lihat spesifikasi pesawat ini itu biasanya membawa amunisi berat yang sangat luar biasa. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa mereka juga tidak bisa melakukan perang panjang dan mereka ingin melakukan perang dengan cepat ya dan juga efektif, ini diharapkan tentu betul oleh Amerika Serikat. Tetapi kalau kita melihat bagaimana ketahanan Iran ya dalam melakukan perang asimetris yang menuju atrisi, ini tanda bahwa sebenarnya Iran juga memiliki pusat-pusat pertahanan yang berjalan otonom dan pusat komando mereka ini kan berada di bawah tanah. Ini yang kadang-kadang membuat banyak pihak itu merasa bahwa regime change ini bisa terwujud apabila Ali Khamenei kemarin cabut begitu. Tetapi nyatanya malah terpilih pemimpin yang melanjutkan rezim ini. Nah, maka sebenarnya ada satu kondisi yang cukup kompleks di dalam negara mereka. Tetapi Israel nanti akan terus melakukan penempelan-penempelan dan akan ada serangan-serangan udara yang makin besar. Dan kita bisa melihat bahwa itu mungkin nanti akan menyasar beberapa titik-titik dan perubahan doktrin sudah terjadi di antara kedua belah pihak dan ini akan menyebabkan perang ini bisa berlanjut ya mungkin sampai beberapa minggu ke depan karena belum ada rencana kesepakatan dan juga negosiasi. Demikian, Nata. Oke, dan tentu juga kalau misalnya kita melihat dengan anak dari mendiang Ayatullah Ali Khamenei ini melanjutkan rezim, apakah strategi serangannya akan serupa, Mas Fatah? Ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya Israel sudah mempersiapkan ini kurang lebih 47 tahun ya. Jadi kita juga bisa melihat bahwa Amerika juga memang sudah memiliki mimpi besar untuk melakukan agresi yang besar terhadap Iran yang menjadi penyeimbang terkuat ya di wilayah Timur Tengah. Tetapi dalam perjalanannya Iran telah mempelajari apa yang dilakukan oleh Amerika sehingga mereka mengatakan akan melakukan pendaratan pasukan tetapi tidak jadi ya. Terus melakukan proksi-proksi, menyatakan bahwa mereka berada di atas angin, tapi nyatanya Iran mampu bertahan cukup lama. Ini yang menyebabkan kalkulasi-kalkulasi yang selama ini sudah dihitung, itu harus dihitung ulang lagi gitu, dievaluasi lagi mana yang menjadi titik poin. Jangan sampai nanti malah ini menjadi krisis energi internasional begitu, semua pihak akhirnya merasakan kerugian. Mengingat tadi sudah disampaikan bahwa Iran akhirnya mulai melakukan serangan-serangan tidak lagi ke Israel tetapi ke negara-negara Teluk. Untuk membalas mereka bahwa mereka jangan diam saja, mereka harus melakukan sesuatu. Kalau enggak, sesuatu yang buruk akan terjadi terhadap dunia. Nah, maka ini yang menjadi titik unggul dari Iran itu sendiri. Tetapi kita bisa melihat bahwa pengurangan stok rudal ini juga terjadi dengan sangat cepat. Tetapi kita bisa melihat ada teknologi-teknologi baru. Nah, teknologi-teknologi baru ini tanda yang nanti bisa digunakan dan mungkin akan memperburuk situasi ke depannya nanti. Demikian, Mbak. Oke, baik, saya akan coba beralih ke Mbak Fauzia. Kalau Mbak Fauzia sendiri melihatnya seperti apa? Iran ini nampaknya tetap tegar gitu untuk melancarkan berbagai serangan, sementara Trump juga mengatakan kalau dia tidak takut dan siapapun pemimpin selanjutnya tidak akan bertahan lama. Apakah Anda melihatnya seperti apa? Apakah dua-duanya ini akan sama-sama terus bergejolak melancarkan serangannya atau seperti apa? Terima kasih Mbak Tata. Kalau pandangan saya memang melihat bagaimana
sistem atau strategi pertahanan Iran saat ini yang menggunakan konsep mosaic defense, di mana dia membagi secara desentralisasi kompartemen-kompartemen pertahanannya tidak hanya di sentral saja di Teheran, tapi dibagi menjadi 31 kompartemen yang berbeda. Ini menunjukkan bagaimana setiap kompartemen memiliki otonomi. Jadi ketika tadi kita bicara bahwa Presiden Iran secara negosiasi, secara diplomatis menyatakan permintaan maaf pada negara-negara Teluk misalnya, tetapi memang tidak menutup kemungkinan juga secara otonom wilayah-wilayah di Iran bisa melakukan serangan, terlebih ketika ancamannya dianggap iminen misalnya. Namun di sisi lain saya juga melihat ada setidaknya 4 alasan kenapa atau mengapa Iran serangan Iran dan juga terhadap Israel dan Amerika Serikat ini, dan juga yang mungkin spill over ke setidaknya sekarang sudah mengakibatkan 12 negara terdampak selain Iran dan juga negara-negara Teluk, adalah bagaimana yang pertama adalah posisi resmi Iran ini sudah disampaikan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, juga spokesperson-nya militer yang menyatakan bahwa memang pintu untuk negosiasi ini sudah tertutup begitu, dan selama agresi militer yang dilakukan oleh Israel dan juga melalui Amerika Serikat ini masih berlangsung, maka Iran tidak akan mencari opsi gencatan senjata. Dan yang kedua juga tadi telah disampaikan juga bagaimana Trump, Amerika Serikat percaya atau melihat bahwa Mojtaba ini adalah pilihan yang unacceptable. Dan juga tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat, dan bahkan Israel dengan tegas menyatakan akan mengancam atau menargetkan siapapun yang terpilih termasuk Mojtaba Khamenei. Dan saya lihat ini adalah sebagai interpretasi dari kegagalan model Venezuela yang ingin quick win sebenarnya Amerika Serikat. Nah, ketika tadi disampaikan terkait dengan perang yang nantinya akan menjalar kepada attrition war, tentu ini akan semakin menunjukkan perkuatan eskalasi. Jadi bukannya deeskalasi. Nah, yang menarik adalah melihat bagaimana Iran nantinya membebankan beban asimetris tidak hanya kepada dirinya sendiri, yakni ketika serangan terhadap Iran dari Amerika Serikat maupun Israel dan sistem pertahanan kedua negara gitu ya, itu dibebankan tidak hanya kepada Iran saja, tetapi kepada regional di Teluk, regional di Timur Tengah, bahkan spillover yang lebih luas lagi kepada negara-negara lain yang memiliki ketergantungan terhadap Selat Hormuz. Demikian Mbak Tata pandangan saya. Oke, baik. Mbak Fauzia, juga kita tahu kalau misalnya perluasan eskalasi ini dengan sasaran beberapa fasilitas strategis, dan juga bagaimana eskalasi selanjutnya yang bakalan muncul, apakah akan lebih memperparah gitu. Kita tahu kalau Iran tadi meminta maaf tapi juga tidak membuka negosiasi, itu seperti apa ke depannya kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Oke. Terima kasih Mbak Tata. Kalau dilihat dari kondisi saat ini, tentu yang paling mengkhawatirkan adalah skenario terburuk adalah terkait dengan energi atau oil reserve. Nah, dalam konteks ini tentu saja di Asia Tenggara sendiri yang paling bergantung terhadap oil reserve, oil supply chain yang melalui Selat Hormuz adalah Vietnam misalnya. Dengan 70% lebih ketergantungannya adalah hanya pada Kuwait saja. Begitu. Jadi Indonesia misalnya masih bergantung. Dan jeda sejenak, dan tentunya nanti kita akan membahas lagi bagaimana kepemimpinan dari Mojtaba Khamenei setelah terpilih menjadi pemimpin tertinggi dari Iran. Kami segera kembali saudara. Dan saudara, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Mbak Fauzia Cempaka Timur dari peneliti senior Indo-Pasifik, dan juga Evata Filomeno Borromeo, dosen ilmu politik dari Universitas Udayana. Mas dan Mbak, tadi kita sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana eskalasi yang kemungkinan akan terjadi. Sebelumnya tadi saya ke Mbak Fauzia, sekarang saya ingin mendengar bagaimana kalau pandangan dari Mas Fata sendiri. Eskalasi terburuk kemungkinan yang akan terjadi seperti apa Mas Fata? Kita melihat kalau misalnya ada beberapa tempat-tempat strategis yang seharusnya tidak diserang, tapi juga ternyata malah kena serangan, bahkan anak-anak juga menjadi korbannya. Bisa melihat bahwa
perang ini akhirnya bergerak secara liar ya. Harapannya awalnya memang hanya berada pada kondisi yang cukup terukur. Serangan itu presisi, ya serangan itu berada pada titik-titik yang memang sudah cukup lama lah menjadi titik-titik yang nanti akan mempercepat jalannya negosiasi atau kepentingan politik mereka dan juga Israel. Tetapi katanya dalam kondisi perang panjang seperti ini dan juga dalam kondisi yang ada hari ini kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat seperti mereka menyerang aliran-aliran titik-titik minyak, ya kadang-kadang mereka juga menyerang titik-titik air yang menjadi kepentingan dari banyak negara yang selama ini diekspor dari Iran, ya, dan dibutuhkan juga oleh masyarakat itu sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa mereka juga menyerang ada sekolah perempuan, ya. Ini tanda bahwa sebenarnya yang mereka harapkan ke depan itu adalah bagaimana nanti ini menjadi satu pukulan psikologis gitu untuk nanti ke depannya kita bisa lihat Iran akhirnya lemah ya dalam perlawanan. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya dalam kondisi yang cukup tercekik ya, jepitan-jepitan dilakukan, guntingan-guntingan ekonomi yang dilakukan, ternyata Iran sudah mempersiapkan iman. Tetapi kalau ditanya apakah ini bisa bertahan cukup lama, ya kita tidak bisa memprediksi itu secara pasti. Ya, tetapi kita bisa melihat bagaimana political will yang dilakukan untuk melawan ya mereka-mereka mungkin yang dianggap sebagai pengganggu stabilitas dari negara Iran ini yang sangat menarik untuk kita lihat ya. Dan ini menjadi tanda bahwa Amerika perlu hati-hati bahwa bisa saja ini menjadi Vietnam kedua. Begitu kalkulasi politik yang dilakukan selama ini secara matang ya dengan puluhan tahun upaya untuk melakukan penyusupan intelijen sampai akhirnya bagaimana kehidupan Ali Khamenei diketahui dan akhirnya banyak sekali pejabat-pejabat militer itu yang akhirnya bahkan dalam politik juga yang gugur ya dalam perang ini menjadi tanda bahwa sebenarnya sisi keberhasilan mereka itu bisa mereka banggakan, tetapi mereka tidak bisa mengubah situasi. Nah, pengubahan situasi ini yang akhirnya tidak terkalkulasi dengan baik. Dan yang perlu kita saksikan bersama adalah ternyata Amerika juga sangat waspada dengan terpilihnya putra dari si Ali Khamenei ini yang notabene ternyata merupakan sahabat baik dari Putin itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa Rusia mengatakan bahwa ya jangan pernah mengganggu ya karena nanti kedepannya bisa berurusan lagi dengan mereka. Nah ini kartu-kartu liar yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak bisa saja saling mengunci dan tidak melakukan serangan yang jauh lebih kompleks karena nanti ke depannya malah bisa merugikan kedua belah pihak apabila ada lagi pemain baru dan Amerika mungkin tidak mampu bertahan lama, tetapi mungkin Iran berada dalam tekanan yang cukup ekstrim nanti ke depannya. Demikian. Oke, berarti Mas Fatah, Anda bisa mengatakan kalau misalnya dengan adanya dukungan dari Rusia, begitu dari Putin yang mengatakan kalau misalnya dia mendukung Mojtaba, apakah itu membuat mental dari Amerika Serikat itu menciut gitu, Mas? Ya, sebenarnya dalam upaya untuk membalancing power begitu, harapan utamanya memang ingin mengunci Rusia ya dengan menyerang Iran, ingin mengunci perekonomian Cina juga. Yang notabene selama ini ekspor minyak itu dilakukan dengan sangat baik ya dengan Cina. Dengan sudah diserangnya Venezuela, terus dengan rencana-rencana ke depan bahwa mereka akan menguasai energi. Harapan dari Amerika sebenarnya kalau kepada Iran itu ingin memukul mundur kemampuan teknologi militer mereka hingga berapa persen, sampai 40-an lah. Itu memukul mundur 20 tahun ke belakang gitu. Karena kita bisa melihat bahwa Israel juga mulai ketakutan dengan bagaimana pertumbuhan ya drone-drone mereka yang begitu sangat murah ya dan juga mereka melakukan strategi swarming, bahkan mereka dalam catatan memiliki stok sekitar 80.000 ya apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan ini terjadi gitu ya dalam banyak pihak. Begitu juga dengan situasi politik di dalam Israel sendiri karena banyaknya rudal dengan kecepatan sampai 15 Mach ya dengan teknologi-teknologi yang makin baru dan membombardir beberapa wilayah. Ya tentu kerugian dialami oleh masyarakat sipil. Nah, karena ini akhirnya mulai berada tidak pada serangan militeri to militeri, tapi kadang-kadang serangannya ke sipil, bahkan ada juga strategi untuk menghancurkan mentalitas dengan menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, nanti menyerang fasilitas air, fasilitas energi dan lain sebagainya. Ya ini mau kemana gitu? Ini apakah pembumi hangusan atau mau berada pada kondisi yang cukup ideal nanti untuk kedepannya melakukan diplomasi? Tapi upaya-upaya ini memang masih berada pada kondisi yang perlu dihitung kembali lah oleh kedua belah pihak dan
mereka melakukan strategi untuk mundur sebentar untuk nanti melakukan eskalasi jauh lebih besar ke depan. Demikian yang dapat saya lihat. Mohon maaf. Oke, baik Mas Fata, yang juga kita tahu kalau misalnya serangan Iran tadi seperti yang Anda katakan, kalau misalnya semakin tidak terarah begitu, menyerang Bahrain, Qatar, bahkan mendapat kutukan dari negara-negara yang diserang. Itu tapi Amerika belum ada respon begitu, Anda melihatnya seperti apa? Mas Fata? Tentu respon ini sudah sangat banyak ya. Respon-respon yang dilakukan sudah begitu sangat-sangat banyak, dan tentunya kita bisa melihat Qatar ya yang akhirnya mulai mengutuk ya, dan juga ada beberapa negara-negara di Teluk itu yang memang masih memiliki afiliasi kuat dengan Amerika Serikat. Mereka masih stand dengan kepentingan-kepentingan. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya dalam beberapa diplomasi itu Uni Emirat Arab juga memegang jas Trump dengan sangat erat lah istilahnya ya, dan juga Arab Saudi. Mereka memiliki vision 2030. Mereka berharap nanti jangan sampai ini akhirnya merusak potensi-potensi bisnis mereka ke depan. Nah, maka sebenarnya ketika serangan ini dilakukan ada pesan yang ingin disampaikan bahwa ini kalau dalam bahasa saya ini seperti opsi Samson ya. Ketika kita lihat bahwa Samson itu pada akhirnya meruntuhkan bangunan dan dirinya sendiri, inilah yang dilakukan gitu oleh Iran, bahwa kalian boleh mungkin menyerang kami begitu, tapi jangan lupa bahwa kalian juga akan mati bersama kami. Nah, inilah yang sebenarnya ingin ditunjukkan bahwa kami memiliki satu pertahanan yang cukup baik, dan jangan sampai Anda berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini melakukan teror terhadap negara kami gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Iran hari ini, strategi bunuh diri yang akhirnya malah menyebabkan banyak pihak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk dikalkulasi kembali dan juga dipikirkan. Nah, maka kita bisa melihat bahwa Amerika ternyata tidak banyak memberikan sumbangsih pertahanan ya, karena rudal TAT mereka juga sudah mulai habis ya, dan juga dengan kecepatan yang sangat cepat ya, dari beberapa rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran, ini tanda bahwa penjekat-penjekat itu tidak tidak mampu secara maksimal untuk menahan ini. Dan kita bisa melihat bahwa restocknya ternyata cepat sekali gitu, restocknya cepat sekali. Berarti dan pakar-pakar nuklir mereka ini kan pindah-pindah terus tempatnya. Dan bahkan ada beberapa tempat rahasia yang memang itu tuh berisi ahli-ahli nuklir dari Rusia gitu, tapi belum dipublish ya secara umum ya, bahwa ahli-ahli nuklir ini tidak berani diserang oleh Amerika. Tapi mereka mensuplai teknologi dan mereka memberikan bahwa bisa saja mereka membantu gitu di bawah tanah gitu ya, terkait dengan mempercepat persediaan dari drone-drone baru dan juga nuklir baru. Nah, ini yang akhirnya secara pola membuat kedua belah pihak sama-sama mengalami kesulitan ya untuk melakukan pelumpuhan militer secara total, apalagi pendudukan. Demikian. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, serangan udara itu masih terus berlangsung. Apakah ini indikasi kalau misalnya Amerika Serikat dan juga Israel ini sebenarnya masih kesulitan untuk meredam dari kekuatan Iran ini? Baik, Mbak Tata. Kalau saya juga ingin echo apa yang disampaikan oleh Mas Fata tadi ya, bahwa memang salah satu analisis bahkan yang menyebutkan bahwa ini adalah perang tanpa pemenang atau perang war with no winners gitu ya, karena terlebih ketika kita mengingat apa narasi yang berusaha untuk diangkat oleh Amerika Serikat ketika berangkat bersama dengan Israel menyerang Iran ini inkonsisten begitu ya. Setidaknya ada 4 narasi berbeda yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, oleh Trump, bahkan sempat diperdengarkan di Kongres Amerika Serikat gitu ya. Mengapa atau apa tujuannya sebenarnya Amerika Serikat ini menyerang Iran gitu ya. Dan pertama tentang tadi disampaikan tentang apakah tentang pencegahan nuklir, atau apakah tentang peluncuran misil balistik, karena itu juga sempat disampaikan ketika press release atau press conference yang dilakukan oleh Trump. Dan atau misalnya kita ingat beberapa pekan sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya bagaimana ada gerakan-gerakan demokratisasi yang terjadi di Iran gitu ya. Apakah ini tentang pembebasan rakyat Iran atau justru malah tentang pergantian rezim yang secara total. Nah, ini karena ada inkonsistensi dari narasi atau tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat ini menunjukkan tadi serangan udara ini memang sangat
menunjukkan tidak bertujuan gitu ya. Tidak ada tujuan yang pasti atau akhir yang pasti dalam penyelesaian konflik ini. Nah, kalau kita melihat sedikit tentang bagaimana Mojtaba terpilih begitu ya. Sebelumnya ada tadi terkait dengan pembebasan rakyat Iran misalnya, bagaimana Trump awalnya sebelum Mojtaba ini terpilih begitu ya, atau Mojtaba ini didiskusikan gitu ya, ditetapkan sebagai pimpinan pucuk tertinggi di Iran saat ini. Tentu kita lihat bagaimana ada diskursus tentang Prince Reza Pahlavi yang ternyata juga ditolak oleh Trump gitu ya, dianggap tidak terlalu memiliki legitimasi, dianggap tidak terlalu justru akan mendisrupt political order yang ada di Iran begitu. Jadi kalau kita lihat memang sangat menarik bagaimana dan juga sangat membingungkan dalam konteks politik maupun peperangan begitu, ketika Amerika Serikat tidak memiliki sebenarnya tujuan yang jelas ketika turun ke Iran begitu, menurunkan pasukan ke Iran. Nah, ini juga akan menentukan bagaimana akhir dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri maupun bersama dengan Israel begitu. Nah, kalau kita lihat juga misalnya saat ini ketika sudah ditetapkan Mojtaba Khamenei sebagai pimpinan tertinggi, ini bahkan dianggap unacceptable, lightweight, atau bahkan satu statement yang disampaikan adalah bahwa sebenarnya Trump ingin dilibatkan gitu ya, dilibatkan dalam menentukan pimpinan baru Iran gitu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Washington merasa atau Amerika Serikat merasa pantas untuk memveto kepemimpinan Iran, dan tentu sinyal ini dilihat bukan sebagai pintu deeskalasi tentunya begitu ya, dan tentu kita lihat bagaimana akhirnya dengan menanggapi tadi statement presiden Iran yang kepada negara-negara teluk ini, bahkan Trump justru membalasnya di media sosialnya gitu ya, bahwa justru akan menyerang secara lebih keras terhadap Iran gitu ya, dan dia menganggap bahwa permintaan maaf yang dilakukan atau yang diberikan oleh Pezeshkian adalah hanya karena takut atas serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Iran gitu, dan bagaimana justru narasi yang muncul adalah adanya ambisi Tehran untuk menguasai Timur Tengah. Nah, ini lagi-lagi menurut saya narasi yang diberikan oleh Amerika Serikat apalagi melalui Trump itu memang inkonsisten, dan ini menunjukkan semakin kita harus aware untuk bagaimana akhir dari perang ini atau deeskalasi ini menjadi semakin jauh. Sementara ini bisa. Oke, baik, saya highlight dari tadi Anda mengatakan kalau misalnya Amerika ini inkonsisten, tidak ada kejelasan tentang apa yang diinginkan dari Amerika ini. Lalu kalau Anda melihat bagaimana dengan Rusia menyatakan kalau misalnya mereka mendukung Iran, ini juga apakah bisa membuat semakin tidak jelas nih sebenarnya Amerika ini mau apa? Apakah itu juga bagian dari mungkin Amerika sudah mulai takut begitu walaupun Amerika juga bersama dengan Israel? Oke, mungkin kita harus lihat juga bahwa Iran, Cina, dan Rusia memang sudah memiliki agreement gitu ya di Januari 2026 yang memang tapi memang dalam konteks itu meskipun sudah memiliki agreement sendiri, ternyata kita lihat belum ada komitmen dalam artian komitmen khusus yang disampaikan gitu ya. Meskipun kita lihat simbolik dukungan Iran, dukungan Rusia terhadap Iran itu sudah mulai ada begitu. Tapi memang secara komitmen, secara nyata yang seharusnya mengikuti dari dari komitmen yang tadi saya bilang di Januari itu belum disampaikan. Namun kalau kita lihat sebenarnya secara menarik ya, Rusia ini dalam konteks perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat ini menjadi silent winner gitu ya. Karena apa? Karena harga minyak menjadi tinggi gitu ya saat ini. Tadi kita lihat
di informasi yang disampaikan juga bahkan mencapai 119 meskipun rata hari ini masih di 102, 106 US dollar per barrel gitu ya. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa Russia ini juga ada menjadi silent winner. Terlebih kalau kita pertimbangkan, kita lihat lagi bahwa dengan dikontrolnya Hormuz Strait oleh Iran, ini saat ini hanya 3 negara yang diberikan akses, yaitu Rusia, Cina, dan juga Pakistan. Begitu. Jadi demikian. Baik. Dan saudara, Trump kerap memberikan cywar lewat media. Apakah hal yang sama juga bakal dilakukan Mojtaba dan petingginya? Tentu kita akan bahas seusai jeda. Tetap di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Tata Nova Siliana terkait Mojtaba Khamenei yang terpilih sebagai pemimpin tertinggi dari Iran. Dan kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Fauzia Cempaka Timur dan juga Evata Filomeno. Kita akan bahas tentang bagaimana cywar yang biasa dilakukan oleh Trump. Apakah Mas dan Mbak juga melihat ini sebagai hal yang akan dilakukan oleh Mojtaba? Saya akan ke Mbak Fauzia terlebih dahulu. Mbak Fauzia, Anda melihatnya seperti apa, Mbak? Apakah memang dengan adanya cywar yang biasanya dilakukan oleh Trump, ini juga akan diikuti oleh Mojtaba sebagai pemimpin baru dari Iran? Baik. Pandangan saya, Mbak Tata, dalam konteks cywar ini sebenarnya sudah terjadi, Mbak. Jadi cywar ini bagian dari information war, dan information war ini bahkan ketika baru terjadinya perang gitu ya, itu sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, dan tentu saja dalam konteks ini akan semakin besar pengaruhnya dalam konteks information war. Dan tentu tidak hanya terkait dengan sosial media saja, tapi juga tentang misalnya penggunaan AI. Kita dengar bagaimana saat ini Trump sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, perusahaan AI besar, dan salah satu perusahaannya yang perusahaan AI yang terkenal, Claude misalnya, di bawah perusahaan Anthropic ini saat ini tidak mau bekerja sama dengan Trump karena ada peraturan-peraturan yang menurutnya adalah bisa melanggar hukum humaniter internasional. Nah, dalam konteks ini kita melihat bagaimana operasi-operasi yang terjadi. Baik, Mbak Fauzia. Oke, saudara, sambil kita coba untuk menghubungi Mbak Fauzia lagi, saya akan beralih ke Mas Evata. Mas Fata, kalau Anda sendiri melihat bagaimana? Tadi kalau Mbak Fauzia bilang kalau misalnya cywar ini sebenarnya sudah terjadi di antara kedua belah pihak, namun biasanya kita melihat Trump memberikan cywar lewat media. Apakah Mojtaba ini juga akan sosok yang seperti itu, Mas Fata? Ya, tentu sebenarnya kita bisa melihat dan juga membaca dengan baik bahwa Mojtaba ini seperti gatekeeper ya. Jadi dia ditunjuk memang untuk menjadi suksesi ya dalam perang ini gitu. Sehingga perang ini itu akan menciptakan moral pasukan yang semakin agile ya, dan gerakan-gerakan mereka akhirnya jauh lebih ekstrim begitu, bahwa mereka mampu memukul balik dengan sangat keras gitu. Karena Donald Trump sering mengatakan bahwa serangan yang mereka lakukan akan menjadi satu serangan yang menghancurkan, melumpuhkan, dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Tetapi kita juga bisa melihat sebenarnya ada beberapa catatan-catatan ya, bahwa memang Mojtaba ini belum memiliki kemampuan ya untuk melakukan hal tersebut. Ini tentu tidak, karena tidak banyak akses atau situasi politik yang dipimpin langsung oleh Mojtaba begitu. Tetapi kalau terkait dengan bagaimana nanti dia dibantu ya oleh banyak pihak untuk mencoba semaksimal mungkin bertahan dalam perang ini dan juga melakukan serangan balik, ya ini karena tidak lepas dari sistematika Iran yang memang bersifat secara asimetris dan otomatis ya, dan memiliki otonomi dari pasukan-pasukannya dan juga komandannya. Nah, maka mereka bisa melakukan perang panjang dengan sangat efektif nantinya. Tetapi kalau kita bisa melihat sebenarnya dalam operasi cywar yang dilakukan oleh Donald Trump itu adalah sinyal, kalau kita bisa lihat sebenarnya bahwa Donald Trump itu memberikan kisi-kisi terus begitu. Kisi-kisi bahwa serangan ini nanti akan lebih besar, tetapi memang benar-benar dilakukan. Maka
hal ini yang tentunya harus sama-sama kita kita perhatikan dan menjadi tanda ya untuk membaca situasi politik dan rencana Amerika nanti ke depannya. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh intelijen Israel dalam upayanya melumpuhkan ya bagaimana situasi perang ini akhirnya sangat-sangat berada pada keuntungan Israel itu tidak lepas karena penetrasi yang mereka lakukan memang sudah cukup sangat lama begitu. Bahkan ada beberapa catatan-catatan berapa CCTV di wilayah Teheran itu diretas ya dan mereka mengetahui di mana letak lokasi dari beberapa petinggi-petinggi negara, bahkan mereka juga mampu melakukan pelacakan secara 24 jam secara real time ya dan kedikdayaan dari sisi intelijen ini yang akhirnya membuat mereka atau Amerika Serikat berani sesumbar juga karena ada sharing information dari kedua belah pihak lah dari Epic Fury ya serangan Epic Fury yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Lion Roar ya yang dilakukan oleh Israel itu sendiri dan harapan besar dari kedua belah pihak nanti ke depannya Mostabah itu tidak mampu membuktikan dirinya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan hari ini dengan penemuan-penemuan teknologi yang baru dan juga serangan-serangan balik yang sudah dilakukan dengan sangat bisa kita katakan sangat tahan ya Iran hari ini itu tanda bahwa sebenarnya fungsi-fungsi militer mereka itu masih berjalan dengan sangat baik di bawah Mostabah begitu. Ketika dia terpilih langsung ada serangan. Itu adalah satu serangan bahwa kami tidak diam saja meskipun itu mungkin adalah beberapa rudal-rudal yang menjadi sisa-sisa dari bagaimana persiapan mereka nanti melawan invasi darat bahkan gitu. Nah, kalau sampai yang dikatakan oleh Donald Trump mereka akan melakukan invasi darat terus yang dilakukan oleh Israel memanfaatkan proksi mereka ya seperti jaringan Kurdi ya. Ini tanda bahwa mereka cukup frustasi lah sebenarnya dalam perang hari ini gitu. Kalau kita bisa lihat dan kita bisa kalkulasi bahwa sebenarnya mereka benar-benar ingin mempercepat ya dan juga mereka berharap agar nanti ke depannya Reza Pahlavi itu segera terpilih lah gitu dan apa yang menjadi kebutuhan dari Amerika Serikat dengan proposal bisnisnya itu bisa berlaku dengan sangat clean gitu. Dan kalau kita membaca Donald Trump kita harus lihat juga bahwa Donald Trump ini seorang pebisnis yang selalu mengkalkulasi segala sesuatu. Jadi dia merasa bahwa kalkulasi yang terjadi kali ini itu sudah benar-benar berada di ambang yang tidak bisa ditolerir lagi. Maka ketakutan terbesar saya adalah bisa saja mereka menggunakan bom yang mungkin dilarang selama ini yaitu nuklir begitu. Ini adalah opsi liar yang mungkin tidak semudah itu memang dikeluarkan. Tetapi ketika melihat serangannya ini udah ke sekolah, serangannya ini udah ke fasilitas-fasilitas yang menyangkut ya masyarakat banyak begitu masyarakat sipil tidak lagi menyerang militer, maka bisa saja mereka melakukan itu dan mereka sudah keluar dari PBB, mereka keluar dari IAEA ya dan mereka sudah menyampaikan kisi-kisi ini tanggal 6 juga gitu. Maka dan Lancer juga sudah mulai parkir di sana. Bisa saja itu opsi itu keluar gitu dan ya Iran bertahan seperti apa? Bunker buster yang ditembakkan terus-menerus sudah kurang lebih ratusan rudal ini tentu menyebabkan Iran mengalami kelumpuhan sampai 70-an% ya, sampai 80-an%. Nah, ini yang tentunya sama-sama perlu diwaspadai ya. Jadi perang psikologis yang dilakukan sebenarnya itu adalah menjadi tanda dan mereka harus sampaikan itu. Kalau enggak mereka nanti melanggar aturan hukum internasional ya terkait dengan humaniter. Demikian mungkin dari saya sementara. Oke. Mas Fatah, tadi Anda mengatakan kalau misalnya dengan adanya cyber ini seperti kisi-kisi serangan dari Donald Trump yang diberikan. Bukankah ini menjadi sesuatu yang bisa tentu dibaca oleh Iran begitu. Jadi Iran juga lebih bisa mengantisipasi. Karena Iran juga sudah mengatakan kalau misalnya kita siap nih kalau misalnya mau perang 6 bulan lagi. Kemudian setelah terpilihnya Mujtaba langsung ada serangan. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kita bisa melihat bahwa serangan ini tanda bahwa mereka sudah aktif kembali. Sistem doktrin mereka ini kan decentralized gitu. Jadi mereka tidak terpaku pada satu pemimpin. Kalau ala barat itu kan biasanya harus dipimpin oleh seseorang dan seluruh wewenang itu berada pada puncak begitu dan baru turun ke bawah. Nah, mereka kan tidak. Mereka bergerak dengan secara asimetris ya. Mereka mampu bertahan. Intinya ini kan ada pertahanan bersifat ofensif gitu. Jadi mereka tidak lagi menggunakan rudal-rudal atau mereka menggunakan pertahanan anti udara gitu yang begitu banyak karena setiap serangan dari Israel mereka itu selalu kirim dengan pesawat
growlernya gitu untuk mematikan radar gitu di beberapa titik, baru nanti dihajar dengan berapa bom-bom yang memang sudah dibawa oleh beberapa pesawat di belakangnya. Nah ini tanda bahwa sebenarnya kalau secara supremasi udara Iran kehilangan gitu. Tetapi kalau untuk teknologi rudal ini mereka di atas awan. Nah maka kalau kita lihat kisi-kisi ini memang apakah menjadi tanda kita untuk membaca, ya tentu ini adalah tanda dan memang harus diumumkan. Kalau tidak diumumkan nanti ini tentu akan menjadi kejahatan perang yang sangat-sangat luar biasa. Dan Donald Trump tahu cara untuk memainkan psikologi massa, dan mereka awalnya ini ingin menciptakan situasi Armageddon gitu. Bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus ditumpas total, harus dibersihkan ya. Dan mereka memberikan banyak sekali alasan bahwa Iran ini harus dilawan begitu. Tetapi perlawanan ini ternyata malah mendapatkan simpati banyak orang gitu. Tidak banyaklah terbukti bahwa apa yang dituduhkan oleh Amerika gitu yang sama ini ada. Dan memang pengayaan nuklirnya mereka sudah sampai 60% dan mereka memiliki banyak senjata-senjata yang baru, tetapi hal ini ternyata didorong dengan sangat kencang oleh Israel gitu. Israel merasa bahwa kan dulu sebenarnya serangan ini maunya dimulai tanggal 2, tetapi ternyata terus undur lagi saat diplomasi dirasa lemah, baru ya dilakukan serangan. Tetapi serangan ini sudah diumumkan oleh Donald Trump beberapa kali. Maka sebenarnya untuk melihat bagaimana pola-pola Amerika dan bagaimana Mostabah ini menyampaikan bahwa kami akan melakukan perlawanan yang sangat presisi, dan mereka ingin menyadarkan gitu bahwa kami bertahan dan kami mampu dan perang kami sampai 6 bulan. Ini tanda bahwa secara ideologis mereka tidak mudah untuk ditaklukkan meskipun situasi politik mereka lagi terbelah. Demikian, Mbak. Oke, baik Mas Fatah. Saya mau ke Mbak Fauzia. Tadi Mas Fatah bilang kalau misalnya Iran ini menunjukkan kalau misalnya mereka ini sebenarnya tidak mudah untuk ditaklukkan. Kalau Mbak Fauzia apakah sepakat tentang hal itu? Karena kita melihat dengan terus Iran memberikan perlawanan, kemudian apakah itu bisa kita katakan juga di luar dari prediksi Amerika Serikat dan juga Israel? Baik, Mbak Tata, memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa rencana awal Amerika Serikat ketika memasuki perang ini adalah quick win seperti yang dilakukan di Venezuela, sangat cepat, sangat efisien dan sesuai dengan rencana begitu. Tetapi memang kita harus lihat bahwa Iran ini memiliki yang kita sebut dengan tradisi strategic patience, di mana dia bahkan memiliki terminologinya sendiri dalam bahasa Persia, dan secara historis selalu mempraktikkan strategic patience ini, di mana dia selalu menunda respon yang sifatnya decisive, yang sifatnya sangat memutuskan, sambil mempertahankan postur konfrontasinya gitu ya. Dan makanya tadi Mbak Tata juga menyebutkan bagaimana Mojtaba sampai saat ini meskipun sudah ditetapkan belum memberikan statement atau belum muncul ke publik secara langsung dan lain sebagainya, dan hanya mengeluarkan statement melalui spokesperson, melalui Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Nah, saya merasa bahwa di tradisi strategic patience yang tadi hadir secara historis oleh Iran ini di bawah Mojtaba Khamenei ini kemungkinan akan berlanjut. Dalam artian negosiasinya akan berlarut, juga ada penundaan strategis yang sifatnya terlebih ketika tadi cost-nya ini sudah terlalu besar begitu ya, dan juga dalam rangka mempertahankan leverage yang sudah dimiliki oleh Iran dalam konteks penyerangan itu sendiri. Dan mungkin kita harus sedikit flashback melihat bagaimana presiden yang juga dimiliki oleh Ali Khamenei di tahun 1989, di mana saat Ali Khamenei terpilih pun menggantikan Khomeini tahun 1989 itu juga tidak langsung memiliki legitimasi yang kuat begitu. Jadi saat ini pun sebenarnya proses konsolidasi kekuasaan, konsolidasi legitimasi terhadap kepemimpinan Mojtaba Khamenei itu masih dalam proses gitu. Sehingga yang kita lihat dari sini bagaimana ini juga berpengaruh terhadap tadi waktu yang diberlakukan, meskipun tadi disampaikan Iran siap dalam setidaknya sampai 6 bulan ke depan gitu ya, paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan. Tetapi ya saya justru ingin melihat, menggarisbawahi bagaimana statement yang disampaikan oleh Menlu Amerika Serikat Rubio gitu ya, yang mengatakan bahwa it just only in several more weeks gitu ya. Jadi sangat percaya diri bahwa strategi operasi ini dapat dicapai, meskipun saya juga melihat bagaimana ketika
Amerika Serikat hingga saat ini jika tidak bisa melakukan boots on the ground atau melakukan ground operation, maka sebenarnya akan sangat sulit untuk menguasai Iran karena Iran memiliki keunggulan-keunggulan asimetris di antaranya misalnya secara geografis, lalu secara politik juga dia didukung oleh proksi-proksi yang sangat resilience, misalnya kita lihat di Houthi, lalu di Irak misalnya, dan di beberapa wilayah yang memang atau Lebanon misalnya yang memiliki proksi-proksi politik yang sangat resilience begitu ya terhadap Iran. Dan juga jangan lupa tadi kita diskusikan sebelumnya bahwa Iran ini memiliki keunggulan cost gitu ya, cost yang dalam artian ini dia membebankan cost atau beban kekalahan ini bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada secara global ataupun secara regional. Demikian Mbak Tata. Oke, Mbak Fauzia, juga kalau misalnya kita bisa bilang apakah agenda politik dari Amerika Serikat ini terhadap Iran itu bisa dikatakan tidak berhasil atau mungkin belum berhasil dengan terpilihnya Mujtaba Khamenei? Kalau mungkin kita melihat dengan Amerika Serikat berhasil menumbangkan atau membuat pemimpin tertinggi Iran sebelumnya yaitu Ayatollah Ali Khamenei hingga meninggal begitu, tapi ternyata digantikan oleh putranya, tentu sepertinya rezimnya akan berlanjut begitu. Apakah bisa dikatakan agenda politiknya dari Amerika Serikat ini terhadap Iran ini gagal? Mungkin kita harus kembali bagaimana statement ketika Mojtaba Khamenei ini terpilih, yakni disampaikan bahwa pemilihan atau terpilihnya Mojtaba ini membuktikan bahwa Republik Islam Iran ini tidak bergantung pada satu individu meskipun tadi disampaikan pucuk tertingginya telah dekapitasi begitu ya. Nah ini justru menunjukkan bahwa yang dimiliki oleh Republik Islam Iran ada sebuah sistem yang memiliki landasan sangat kohesif begitu ya dan tidak mudah diselesaikan dimenangkan begitu. Terlebih tadi kita lihat mereka memiliki strategic patience. Nah kalau kita lihat terhadap Amerika Serikat sendiri tentu ada beberapa implikasi strategis yang kita harus lihat. Pertama adalah ketika narasi Trump yang menyatakan bahwa ia harus terlibat, bahwa dia harus memilih sendiri pemimpin Iran, ini memperkuat persepsi di Teheran bahwa tadi terjadi inkonsistensi akan narasinya Amerika Serikat dan ini bukan hanya mengubah perilaku saja ataupun bahkan membebaskan masyarakat Iran dan lain sebagainya, tapi justru ingin menyentuh wilayah pergantian rezim yang sifatnya de facto. Nah, ini juga menimbulkan persepsi bagi sekutu Amerika Serikat di Teluk. Kita lihat bagaimana beberapa negara di Teluk misalnya sudah menyatakan bahwa mereka negara-negara tersebut keberatan ketika Amerika Serikat menggunakan fasilitas yang berada di negaranya untuk melawan Iran gitu ya. Jadi dalam konteks ini hal ini tentu akan mengurangi kemampuan Amerika Serikat dalam melancarkan operasi di Iran. Namun kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi decisive operation bagi Amerika Serikat dan Israel adalah ketika pertama tentu adalah mensuppress atau menekan kemampuan misil Iran yang tadi juga Mas Fatah sebutkan misalnya masih sangat superior dalam konteks ini gitu ya. Jadi tentu ini menjadi tujuan yang pertama. Jika ini belum bisa dilakukan, belum bisa disuppress, belum bisa ditekan, tentu kemampuan Amerika Serikat, kemampuan Iran tentu masih di atas kertas masih sangat baik. Nah, yang kedua adalah tentu bagaimana menetralisasi kemampuan anti-access area denial yang dimiliki oleh Iran sendiri gitu. Nah, jika ini belum bisa dihentikan, maka akan sangat sulit saya rasa Amerika Serikat menghentikan atau memenangkan perang ini. Demikian Mbak Tata. Oke. Setelah terpilihnya Mujtaba, apakah Iran memperketat negaranya dari penyusup yang menjalankan fungsi intelijen saat perang? Pembahasannya seusai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami.
Setelah terpilihnya Mujtaba, apakah Iran memperketat negaranya dari penyusup yang menjalankan fungsi intelijen saat perang? Saya akan langsung menanyakan kepada Fata Filomeno. Mas Fata, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin kemarin Ayatollah Ali Khamenei itu meninggal, mungkin bisa kita katakan kecolongan dengan adanya penyusup gitu, tapi dengan terpilihnya Mujtaba, apakah Iran akan memperketat negaranya dari penyusup? Baik, dalam menjalankan fungsi keamanan dan juga pertahanan, upaya untuk mendeteksi secara langsung para agen-agen yang tertidur atau agen-agen yang selama ini ya ternyata membocorkan informasi adalah satu kepastian memang harus dilakukan. Dan maka lokasi tepatnya di mana Mojtaba itu juga sampai hari ini berpindah-pindah ya, jadi tidak berada pada satu lokasi yang sama. Dan otomatis akan ada perubahan ya dalam struktur jenderal yang ada dalam pemerintahan dan upaya untuk nanti ke depannya mempertahankan IRGC agar IRGC tetap pada kondisi yang tetap sesuai dengan harapannya dan prima begitu dalam upaya melakukan serangan-serangan balik. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa upaya bribery ya atau upaya yang dilakukan oleh Mossad juga untuk mengajak para jenderal yang mulai goyah akibat himpitan ekonomi ini juga tidak main-main begitu dan mulai banyak ya. Dan kita bisa melihat ketika ada pidato pasca kematiannya Ali Khamenei itu sekitar 250.000 orang itu datang dan juga menyambut pemimpin baru Iran. Mereka mengelulukan pemimpin baru Iran yaitu Reza Pahlavi ya yang mereka kadang-kadang nanti akan menggantikan. Dan Reza Pahlavi juga dalam beberapa pertemuan security juga sudah menyampaikan bahwa dia siap, dia menyampaikan kedekatan dengan Amerika dan lain sebagainya. Ini sudah dipersiapkan dengan sangat baiklah oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Tetapi ada juga beberapa catatan juga yang sangat penting ya bahwa Iran juga akhirnya memasang CCTV yang teknologinya ini banyak disuplai ya itu dari Cina terkait dengan untuk melihat mood ya bahkan mereka mampu mendeteksi wajah dan nanti ini digunakan untuk melacak dan juga melihat masyarakat-masyarakat yang selama ini mungkin saja berafiliasi dengan kepentingan-kepentingan asing begitu. Jadi mereka akan lebih sangat tertutup dan mereka juga mungkin nanti akan lebih selektif ya dalam memilih ya para petinggi-petinggi militer gitu. Nah, maka sebenarnya bisa kita katakan seperti yang tadi ditanyakan, apakah mereka jauh lebih protektif dan juga mereka nanti mungkin akan jauh lebih bukan cuma berhati-hati ya, jauh lebih ofensif ya bisa saja karena berarti fungsi pertahanan ini sudah jalan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kemungkinan ini bisa benar-benar berada pada kondisi yang cukup ideal, ya ini hanya bergantung pada ideologi dan juga tujuan dari perang ini. Nah, bedanya kalau Amerika ini patriotiknya ini kan enggak begitu sangat-sangat signifikan lah gitu ya. Pasukan mereka itu kan bergerak karena mereka membutuhkan logistik yang sangat besar, uangnya gaji dan lain sebagainya. Nah, itu biasa kalau kita menghitung kekuatan Amerika biasanya seperti itu. Nah, berbeda dengan perang suci yang dilakukan oleh Iran. Iran ini sudah merasa ini adalah perang hidup dan mati begitu. Jadi apapun yang terjadi mereka harus mempertahankan diri. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita boleh jujur diharapkan oleh Amerika adalah perang panjang juga gitu di satu sisi. Dengan adanya perang panjang, Amerika menang secara ekonomi. Nah, ini yang ternyata kadang-kadang kita tidak baca dengan baik ternyata mereka menawarkan security dan juga mereka menawarkan keamanan ya, keamanan bagi semua pihak, tetapi juga mereka dominan gitu dalam sisi ekonomi. Meskipun perang ini sebenarnya kita lihat bahwa Amerika mengalami ketidakpastian dan sebagainya, tetapi ternyata semua masih dalam kontrol mereka gitu. Ini yang harus kita jujur sama-sama lihat bahwa semua ini terprediksi dan harapannya mudah-mudahan ini tidak menjadi mainan ya, yang akhirnya malah merugikan banyak pihak dan kalaupun mereka melakukan kunci-kuncian ini sebenarnya kunci-kunciannya untuk mengunci Cina dan juga untuk mengunci Rusia. Tapi kenapa nyatanya mereka melakukan serangan ini yang notabene Iran sedang dalam kondisi masih berkembang begitu. Demikian. Oke, Mas Fata, berarti Anda bisa mengatakan kalau misalnya perang ini akan berlangsung panjang, secara langsung akan lebih menguntungkan Amerika begitu. Namun Iran tentu harus tetap survive dan apakah Iran tentu akan kalah ke depannya karena tidak bisa survive atau tidak bisa berhitung secara taktis gitu daripada Amerika, bagaimana? Ya,
Amerika ini kan menawarkan premi lah kepada dunia. Kita ambil contoh, tiba-tiba dia mengatakan bahwa untuk bisa melintasi Selat Hormuz, maka harus membayar sesuatu kepada Amerika. Jadi safety dan juga energi. Nah, dua ini yang akhirnya menjadi kontrol penuh Amerika Serikat gitu hari ini gitu. Mereka sengaja memperpanjang ini untuk nanti mengalami keunggulan-keunggulan fundamental ekonomi Amerika Serikat di tengah ketidakpastian begitu. Meskipun dana itu kan diprediksi sampai 50 miliar dolar dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata efeknya ini itu membuat negara-negara lain berpikir bahwa stand with Amerika itu jauh lebih baik begitu loh. Ini fakta yang kadang-kadang tidak kita hitung ya dalam kalkulasi politik dan juga geopolitik hari ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya ledakan yang berada di wilayah-wilayah yang seharusnya tidak terjadi ya di wilayah urat nadi ekonomi dunia Selat Hormuz, ini tanda bahwa sebenarnya mereka sudah membaca ini dengan sangat-sangat presisi begitu. Hanya tinggal nanti ini mau dibawa kemana? Apakah tetap perang panjang? Kita melihatnya dengan terpilihnya Mujtaba, apakah Iran memperketat nih Mbak negaranya dari penyusup? Baik, kalau saya ingin menggunakan kerangka yang kita sebut biasanya idiosinkratik ya. Jadi kalau misalnya tadi kita dengarkan bagaimana profil Mojtaba ini, dia naik ke posisi pimpinan tertinggi ini dengan basis utamanya ini adalah justru adalah aktor-aktor keamanan atau aparat keamanan dari IRGC gitu ya, dan bukan di jejaring ulama sendiri di Iran atau jaringan agama yang di Iran. Nah, dan hal ini tentu kita harus lihat dari juga laporan-laporan terkait dengan profil-profil Mojtaba sebelumnya yang menunjukkan bahwa dia Mojtaba Khamenei ini selama bertahun-tahun itu telah menjadi gatekeeper bagi ayahnya dalam konteks kepemimpinan. Dalam konteks gatekeeper ini adalah mengendalikan aliran informasi dan juga berperan bahkan dalam perombakan atau pengaturan sistem intelijennya IRGC gitu. Nah, tentu kalau misalnya kita lihat dari aspek idiosinkratik ini menggambarkan pola yang security dominated begitu dibandingkan religious dominated. Nah, tentu kalau misalnya kita tarik dari profil yang sifatnya idiosinkratik tadi, maka pengambilan keputusan terlebih terkait intelijen tadi tentu akan sangat disentralkan dalam konteks ini adalah mungkin disempitkan begitu ya, bukan disentralkan, disempitkan, dan lingkarannya ini tentu akan lebih kecil dan bukan lagi dibuka ke spektrum elit politik yang lebih luas kalau dilihat secara idiosinkratik. Nah, terlebih kalau misalnya kita lihat bagaimana secara historis pengalaman Iran dalam beberapa tahun terakhir, ada kebocoran beberapa informasi, pembunuhan Soleimani, lalu Fakhrizadeh, dan juga beberapa bentuk serangkaian sabotase baik terkait tadi CCTV, terkait juga misalnya salah satu bagaimana informasi atau misalnya aplikasi yang digunakan secara rutin atau secara populer di Iran yang disebut dengan Badi Sabah ini juga sempat diretas gitu ya, yang akhirnya mendorong yang disebarkan informasi-informasi terkait dengan ajakan-ajakan terkait untuk melakukan defect atau keluar dari atau mengkhianati pemerintah Iran sendiri. Nah, ini tentu akan menimbulkan memacu kultur yang lebih ketat terhadap counter intelligence dan mungkin bahkan pada tataran tertentu menimbulkan intelligence paranoia, di mana tentu akan sangat meminimalkan aspek intelijen atau akses intelijen ke yang paling sensitif. Demikian Mbak Tata. Oke. Baik, Mbak Fauzia juga tentu sepakat dengan Mas Fata tadi kalau misalnya dengan adanya pemimpin terbaru yaitu Mojtaba, Iran akan lebih memperketat penyusup begitu yang ke negara mereka. Tapi kalau misalnya juga kita berhitung mengatakan soal Selat Hormuz yang juga menjadi hal yang juga sering diperbincangkan, tentu kita akan bahas nanti seusai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Saya ke Mbak Fauzia lagi, tadi kita sempat berbincang sebelum jeda Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, kalau misalnya Anda melihat juga
benarkah penguasaan dari Selat Hormuz yang menjadi nadi pergerakan minyak dunia oleh Iran ini membuat sejumlah negara jadi enggan terlibat langsung di perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran ini? Betul, Mbak Tata. Dari kalau misalnya kita lihat sendiri dalam konteks misalnya Asia Tenggara sendiri ya, itu bervariasi sekali tanggapan atau respon atau bahkan statement yang dikeluarkan di angka tersebut. Harga psikologisnya sekarang bahkan di angka 100, harga 100-an gitu ya, dan itu pun setelah adanya pernyataan dari D7 untuk melepaskan reserve gitu ya, bahwa akan dilepaskan reserve oleh negara-negara di Seven. Nah, ini menunjukkan bagaimana kritisnya Selat Hormuz ini gitu ya. Dan kita lihat bagaimana juga bahkan sejak 5 Maret gitu, perusahaan-perusahaan asuransi yang maritim ini sudah tidak lagi memberikan asuransi maritim kepada berbagai kapal yang melewati Selat Hormuz begitu. Nah, yang sangat konkret tentu kita dengar sendiri bagaimana kapal tanker Pertamina juga 2 kapal gitu ya, bahkan juga masih terjebak di teluk ini gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana memang ini, dan kalau kita lihat meskipun di samping Indonesia misalnya tadi saya sampaikan Vietnam juga justru menjadi negara yang paling bergantung dari Selat Hormuz ini karena mengimpor 78% minyaknya dari Timur Tengah, terlebih spesifik adalah Kuwait gitu kan. Dan semuanya ini transit lewat Selat Hormuz. Dan kalau lihat negara lain, kalau Indonesia hanya tergantungan sekitar 20%, Thailand bahkan angkanya bisa mencapai 50, di atas 50%, dan karena dia mengirimkan minyaknya itu dari UAE, Arab Saudi, dan Qatar gitu. Dan juga misalnya kerawanan lain di Asia Tenggara misalnya juga dialami oleh Singapura. Misalnya meskipun kita tahu bahwa Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki reserve oil cukup besar begitu, dan sistem reserve oil yang cukup advance, tetapi jangan dilupakan bahwa dia memiliki ketergantungan pengiriman minyak dari negara-negara teluk sebesar 50%. Nah, ini menunjukkan bagaimana kritisnya Selat Hormuz bagi dan sangat strategisnya Selat Hormuz dalam konteks ini yang saat ini dikontrol oleh Iran. Oke. Mbak Tata. Mbak Fauzia, kalau misalnya dampak signifikannya langsung kalau ke kita Indonesia itu seperti apa kira-kira? Apakah benar mungkin besok kita tidak bisa lagi membeli bahan bakar untuk kendaraan kita? Apakah langsung secepat itu dampaknya ke kita kalau misalnya memang eskalasi perang ini masih terus berlanjut? Karena di awal tadi Mbak juga mengatakan perluasan eskalasi ini akan berdampak kepada energi, gas oil, dan lain-lain. Baik. Kalau dari Indonesia sendiri mungkin kalau tadi kita bandingkan dengan Vietnam misalnya, dengan Thailand dan juga Singapura yang jumlahnya memang semua ketiga negara tersebut di atas 50% ketergantungan pada minyak yang datang dari Timur Tengah begitu. Tetapi untuk konteks Indonesia sendiri sebenarnya angka ketergantungan minyak di Timur Tengah itu hanya sekitar 20% dan gas hanya sekitar 30% begitu. Namun kalau kita lihat memang sistem reserve oil kita yang memang belum se-advance negara-negara yang tadi saya sebutkan, baik dibandingkan dengan Thailand ataupun dibandingkan dengan Singapura misalnya, seperti itu. Meskipun ketergantungan kita rendah, kita melakukan banyak diversifikasi dan namun saya lihat ada, dan kita juga disampaikan bahwa cadangan energi kita pun sebenarnya mungkin tidak besok begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita dengar bagaimana Rubio benarnya ketika dalam bentuk rata gitu ya, rata jika diharapkan perang ini akan segera berakhir, meskipun tadi kembali ke diskusi awal bahwa tidak terlihat tanda-tanda deeskalasi, tentu secara konkret ini akan sangat berdampak dan terutama memukul. Baik, Mbak, tentu kita nanti masih akan lanjutkan lagi, tapi kita jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tata Nova Siliana, dan saya akan langsung bertanya ke Mas Evata Filomeno. Mas, sudah sepekan lebih perang ini berlangsung, peran PBB sepertinya belum terlihat jelas. Bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan PBB dalam situasi ini? Ya, tentu dari aspek diplomasi harusnya PBB sudah mengambil sikap, ya. Tetapi Amerika Serikat juga menyampaikan bahwa jangan sampai ada negara yang lain ikut-ikutan
atau mungkin mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan eskalasi atau merugikan Amerika dalam serangan ini gitu, atau Israel sekalipun gitu. Tetapi tentu opsi negosiasi itu masih dibuka. Nah, kita bisa melihat bahwa ada peranan Jerman juga yang sudah mulai ikut masuk ya, dan juga ada beberapa wilayah pangkalan dari Prancis yang diserang, dan juga dari Inggris juga, begitu juga dengan beberapa wilayah negara-negara Teluk, dan banyak pihak yang merasakan kerugian lah dari perang ini. Tetapi PBB memang tidak bisa menunjukkan sikap yang sangat konkret ya dalam situasi yang cukup pelik ini. Ini satu kekecewaan yang tentunya sebenarnya bisa diantisipasi dengan jauh lebih konkret. Langkah-langkahnya bisa berupa menyampaikan bukan cuma nilai kemanusiaan saja, tetapi mulai menyusun kembali agenda-agenda strategis untuk segera menghentikan perang yang tentunya sangat merugikan banyak pihak dan juga mampu menciptakan krisis energi global. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat sendiri sudah keluar ya. Dia bahkan dalam catatan itu ada kurang lebih 60-an organisasi ya, dan 30-annya itu memang berafiliasi secara khusus memang dengan uh, PBB itu sendiri. Dan ini sebenarnya tanda, dan kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya ketika Amerika Serikat mengubah nama Kementerian Pertahanan mereka menjadi Kementerian Perang, ini sudah menjadi satu alarm ya, genderang bahwa mereka di tahun 2026 ini akan bergerak secara agresif nanti untuk melakukan rekalibrasi ulang ya kekuatan mereka di wilayah-wilayah yang ada hari ini di dunia gitu. Bahkan di Timur Tengah mereka bermain, di wilayah halaman belakang mereka juga ada ya, bahkan di beberapa titik-titik. Nah, maka sebenarnya kita bisa melihat upaya yang bisa dilakukan hari ini ya, PBB harus berkonsultasi dengan pemilik hak veto begitu. Minimal pemilik hak veto nanti di bawah dengan Dewan Keamanannya mulai menyusun ya agenda-agenda untuk melakukan pertemuan secara darurat, atau mungkin mereka kita bisa lihat beberapa kali pertemuan ini sudah dilakukan, diplomasi sudah dilakukan, tapi macet total gitu. Karena apa? Karena belum ada negara-negara penyeimbang ikut serta dan mulai menunjukkan sikapnya masih abu-abu ya. Kita bisa lihat Rusia meskipun mereka mendukung, tetapi mereka juga belum mengecam dan bahkan mengirimkan beberapa armada mereka. Kita bisa lihat Cina meskipun memberikan suku cadang, mereka juga memberikan akses teknologi yang digunakan untuk satelit dan lain sebagainya, tetapi nyatanya sampai hari ini juga belum ada sikap yang cukup tegas ke sana. Nah, maka sebenarnya kita lihat bahwa Iran berada pada posisi yang sangat terjepit. Maka dari itu mereka mengharapkan banyak pihak membantu ya, minimal memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk menyampaikan bahwa ayo kita sama-sama menghentikan ini, dan agar situasi ini menjadi win-win solution bukan win-lose solution. Karena dalam situasi kali ini tuh sudah benar-benar lose solution itu ada berada pada Iran, itu win solution itu di atas angin dipegang oleh sekutu yang menyerang begitu. Nah, ini kan tentunya diharapkan tidak seperti itu oleh Iran sendiri ya, dan juga banyak pihak. Nah, maka dari itu kita melihat situasi yang pelik ini akhirnya masih mengalami jalan buntu, tetapi kita tahu bahwa perang dimulai dari politik dan perang harus diakhiri oleh politik Baik. dan juga diplomasi. Ya. Demikian ya. Baik Mas Fatah, kalau misalnya Mbak Fauzia sendiri bagaimana, apakah sepakat kalau misalnya PBB ini belum menunjukkan sikap yang konkret? Baik Mbak Tata. Jadi kita lihat sendiri bahwa Dewan Keamanan PBB ini sebenarnya ketika serangan itu dilakukan itu sangat cepat ya berkumpul gitu ya, akhirnya membuat rapat gitu ya, sangat cepat, dan bahkan berdebat juga tentang salah satu klaim yang disampaikan Iran bahwa dia ingin mengaktifasi legalitas di bawah pasal 51 di mana dia adalah membela diri gitu ya dalam konteks ini. Nah, namun kita dengar bagaimana Anthony Guterres sudah menyampaikan penyesalan gitu ya, penyesalan dalam konteks ini adalah menyesal bagaimana kenapa Iran dan juga tidak hanya menyalahkan Iran tapi juga Iran, Amerika Serikat dan Israel ini terlibat di dalam perang ini. Namun memang satu hal yang kita bisa lihat bagaimana memang tidak ada dan sangat lambat gitu ya, sangat lambat meskipun tadi cepat berkumpul, tetapi dalam konteks respon terhadap serangan rudal, terhadap serangan yang dilakukan oleh juga Amerika Serikat, pemboman yang dekapitasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sendiri, itu memang sangat lambat respon ataupun seperti apa prosedur atau langkah konkret yang bisa akhirnya menghentikan kekerasan. Dan yang paling penting adalah sebenarnya
bukan hanya terkait dengan menghentikan kekerasan, tapi juga melindungi penduduk sipil. Itu yang menjadi tugas penting dari keberadaan PBB itu sendiri begitu. Nah, jangan lupa bahwa kalau tadi kita bicara tentang veto, saat ini terjadi dua pihak yang saling berseberangan, di mana di sebelah satunya ada Rusia dan juga Cina. Tiongkok di satu sisinya lagi ada Amerika Serikat, Inggris dan Prancis gitu ya, yang saling tentu saja ingin melindungi kepentingannya masing-masing dengan hak veto. Nah, tentu saja ini adalah mekanisme yang sering kali didiskusikan, bagaimana kegagalan multilateralisme apalagi menggunakan hak veto ketika dalam rangka mencegah agresi baik terhadap Iran begitu ataupun terhadap Amerika Serikat dan Israel begitu, Mbak Tata. Baik, terima kasih Mbak Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pasifik Strategi Intelijen, dan juga ada Evata Filomeno Borromeo Duarte dari dosen ilmu politik Universitas Udayana. Terima kasih, salam sehat selalu Mas dan Mbak. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya. Selesai ini Anda akan menyaksikan Kompas